Alhamdulillah alafa bainana wa alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Bapak, Ibu, adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh secara berjamaah, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita mereguk nikmatnya hari ini dan berberapa sejuknya di pagi hari ini. Dengan kesemuanya itu, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memutus perasaan syukur kita dan tidak memberikan batasan untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Ramadan 10 hari pertama sudah berlalu dan kita sudah memasuki fase yang kedua, 10 hari kedua. Dan saya diri pribadi mengingatkan dan seluruh jamaah, mari kita tingkatkan kembali amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, memperbanyak tilawah Quran, menyelesaikan secepatnya khatmul Quran kita, memperbanyak salat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, berinfak, bersilaturahim dan lainnya. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana dahsyatnya yang namanya hari kiamat, dan ini sangat banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tentunya ada beberapa ayat atau surah yang sering kita baca dan bahkan kita hafal, dan mungkin sehari-hari terkadang kita mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita merenungi ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, tatkala bumi ini diguncangkan Allah Subhanahu wa taala, diporak-porandakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, setelah diguncangkan, dihancurkan, Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan semua isinya, entah itu laharnya, airnya, dan segala sesuatu materi yang ada di dalam perut bumi. Wa qala al-insanu ma laha, dan kita manusia bertanya, ada apa yang terjadi dengan dunia? Ada apa yang terjadi dengan bumi yang tempat aku tinggal? Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu pada hari itu bumi melaksanakan perintah sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka amhalaha. Di sini bumi mengatur perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar kepada kita. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Nah, di sini manusia setelah diguncangkan bumi, dihancurkan semua, kita semua meninggal, kita dibangkitkan oleh Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Dalam kondisi berbaris-baris sesuai dengan kelompok kita.
Kelompok yang seperti apa? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelum menjelaskan kelompok yang dua, ya, sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyurau a'malahum, untuk memperlihatkan amaliyah kita selama kita hidup dunia, apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi kelompok-kelompok nanti yang kita berjalan setelah kita dari kubur, atau mungkin orang yang menjumpai yang namanya hari kiamat, ya, itu dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala lalu berjalan sesuai dengan kelompok mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kelompok yang pertama adalah orang tatkala dia mengerjakan, ya, amal yang sekecil biji zarrah itu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas, ya, sesuai dengan perbuatannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang-orang yang mengerjakan kesalahan dosa sebiji zarrah pun itu akan dipertimbangkan Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan jaza atau balasannya. Dan ini menjadi sebuah ingatan kepada kita, bagaimana kita kembalikan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini hanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pokok. Ya, kita kerja, kita mempunyai anak, istri, tetangga dan segala macamnya bermuamalah, itu adalah tujuannya adalah untuk bisa kita mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah yang lain yang sangat senada dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, di dalam surah Al-Qari'ah Allah menanyakan kepada kita dan memberikan sebuah pernyataan kepada kita, mempertanyakan tentang hari kiamat itu seperti apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu hari kiamat itu seperti apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan jawaban. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Pada hari itu kita ini manusia seperti laron yang berterbangan. Bapak tahu laron? Biasanya kalau hujan berhenti sebentar, laron tunggu terbang. Terbang terkadang sebentar, copot sayapnya, lalu dia jalan, diinjak oleh kita, diinjak manusia. Jadi berterbangan seperti lawan. Nah, tahu arah. Yauma yakumun nasu kal farashil mabthur wa takunul jibalu kal 'ainil manfus. Sangat dahsyat. Gunung-gunung ditabrakkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diibaratkan Allah Subhanahu wa taala seperti dihamburkan seperti rambut. Ya, kalau kita ngukur rambut, kita ambil langsung kita lemparkan seperti itu, gunung-gunung diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tatkala amal, ya, perbuatan, ya, orang-orang yang baik, ya, menentukan kehidupannya dengan mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka mereka akan bahagia. Ya. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bahwa fi syatur radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan ada pun sebaliknya orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an, ya, yang senantiasa zalim dan seterusnya, fa ummuhu hawiyah, baginya dan nanti Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahu kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Neraka hawiyah adalah neraka yang mana apinya menyala-nyala. Dan ini menjadi sebuah ingatkan kita kembali di awal Ramadan. Saya sempat menyampaikan tatkala kita menjadikan sebuah kehidupan kita tatkala sudah divonis oleh seorang dokter, ya, kita mempunyai hidup mungkin rentan waktu 6 bulan atau mungkin setahun, yang mungkin kita lakukan adalah memperbanyak ibadah, mungkin kita lakukan banyak berzikir, tilawah, berinfak dan seterusnya. Ya, tatkala kita sudah mungkin
mendedikasikan diri kita, ini Ramadan terakhir bagi kita, ini adalah Ramadan mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa, atau mungkin Allah mengakhiri, atau mungkin tidak kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Mungkin kita akan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang indah, dan Ramadan yang dijadikan Ramadan yang senantiasa kita hiasi lisan kita dengan tilawah Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah dan seterusnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk yang terakhir dari sebuah riwayat bagaimana kejadian tatkala semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dimatikan Allah Subhanahu wa taala tatkala malaikat Israfil perintahkan untuk meniup sangkakala, ya. Yang pertama itu tujuannya untuk mengejutkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi hari kiamat. Lalu kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniup sangkakala, maka malaikat Israfil meniupnya dan mematikan semua makhluk hidup, ya. Mematikan semua makhluk hidup. Dan tatkala itu juga malaikat Israel sibuk mencabut nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, ya. Tatkala selesai itu semua malaikat dimatikan, ya, termasuk Israfil. Tinggal satu orang malaikat yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu Israel. Dan Israel diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya sendiri. Dalam sebuah riwayat yang lain diriwayatkan Abu Hurairah, beliau pergi di antara pintu surga dan neraka dan mencabut nyawa beliau sendiri, dan mencabut nyawa dirinya sendiri, ya, Israel dengan halus. Tapi seketika itu dengan halus pun dia teriak dengan sekencang-kencangnya. Dan seandainya diibaratkan teriakannya yang sangat dahsyat itu bisa mematikan seluruh makhluk yang ada di bumi. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala malaikat Israel mengatakan, seandainya aku tahu, ya, seandainya aku tahu seperti ini rasanya mencabut nyawa seorang mukmin yang baik dan saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mencabutnya dengan lebih halus. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah pelajaran kita semua. Mari kita mentadabburi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita beribadah dengan sebaik mungkin, dan kita manfaatkan sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa hidayah, kemudahan, keberkahan daripada umur kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kebenaran datang Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dari wali. Akhirul kalam kita tutup dengan kepada majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.